Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Kita langsung saja ini Kang ngomongin Kang. Kita masih dengan orang yang sama, Kang Sony. Hari ini kita mau ngomongin seputar namanya hipotermia. Tolong dong Kang diceritakan kepada para pendengar hipotermia itu apa, kemudian kenapa orang bisa hipotermia, dan rata-rata ketika orang itu kena hipotermia itu ketemunya sudah dalam keadaan kondisi tidak bernyawa. Iya. Dan rata-rata juga ketemunya dalam keadaan kondisi telanjang. Sesuai teori Kang, itu hipotermia itu tolong Kang Sony ceritakan biar para pendengar ini lebih gamblang, lebih mengerti dan sekaligus bisa menyikapi kalau sampai terjadi sesuatu. Jadi hipotermia itu kan salah satu penyakit gunung atau sesuatu yang bisa terjadi ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas atau pendakian gunung. Hipotermia itu kan menurunnya atau sampai hilangnya suhu tubuh yang disebabkan cuaca dingin. Jadi suhu tubuh yang akhirnya semakin menurun dan bisa mengakibatkan korban itu kehilangan suhu tubuh dan akhirnya bisa meninggal. Itu kalau nggak salah lebih dari 70% pendaki yang meninggal karena hipotermia Rata-rata. walaupun awalnya karena tersesat, walaupun awalnya karena dia terjatuh atau terpleset ya, tapi kan ketika dia sendiri kemudian dia dengan kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak sewajarnya karena cuaca gunung itu dingin, dia bisa terkena hipotermia dan itu yang bisa menyebabkan nyawa melayang. Intine ngono kademen. Kademen tek pol. Ya, itu bisa disebabkan karena cuaca, angin, hujan. Kalau hujan kan kita baju basah, kalau kita peralatan kurang memadai. Dengan baju basah, angin, cuaca di sana itu yang suhunya juga bisa sampai di bawah nol. Akhirnya orang kan bisa kedinginan atau penyebab dari hipotermia kehilangan suhu tubuh itu ya karena itu tadi. Orang dengan kondisi kedinginan beberapa saat akhirnya nanti dia bisa lambat untuk berpikir. Kondisi dingin itu orang berpikirnya nggak bisa cepet, nggak bisa nalar kadang sampai. Karena memang pada kondisi dingin itu peredaran darah kan juga nggak bisa maksimal. Kemudian akhirnya untuk berpikir juga nggak bisa panjang, nggak bisa semestinya. Yang mana ketika orang kena hipotermia, yang seharusnya dia itu menangani agar bisa cepat keluar dari kondisi tersebut, dia malah terjebak di situ. Maksudnya gini, contoh aja orang kedinginan, asupan gizi untuk kalori tubuhnya juga kurang, dia cenderung untuk mencari sesuatu yang membuat dia hangat. Padahal pada saat itu dia kehujanan, perlengkapan kurang, sehingga baju yang dipakai tetap basah. Dia hanya mungkin bawa jas hujan, kemudian dibuat untuk berteduh. Karena dia kedinginan, dia cenderung untuk merapatkan tangannya, kakinya dan sebagainya, Meringkuk gitu ya. Iya, dia meringkuk pengennya hangat, tapi karena semakin lama semakin tenaganya melemah, dia tertidur, selesai, udah tidak bangun lagi. Karena dengan dia tertidur, dia tidak ada perlawanan dengan kondisi dingin itu. Menggigil itu kan salah satu perlawanan. Dengan menggigil peredaran darah bisa lancar, minimal bisa bertahan dari rasa dingin itu. Oh, berarti kalau menggigil itu malah lebih bagus. Iya, karena organ-organ kita bekerja di situ. Menggigil mungkin sambil sedikit bergerak-gerak, meloncat atau apa, daripada kita berusaha hangat dengan akhirnya meringkuk dan tertidur. Itu malah bahaya. Oh, kalau itu orang hipotermia kemudian dia saling berpelukan gitu. Itu memang tekniknya seperti itu. Jadi gini, itu arahnya nanti di transfer panas tubuh, transfer kalor. Jadi apabila ada salah satu teman yang hipotermia, mungkin ya kita sampai di camp itu duluan.
Kita sempat mendirikan tenda. Kemudian di belakang ada teman kita itu yang kebetulan pada saat kita di tenda, di luar itu hujan. Jadi teman kita sampai tenda itu kondisi basah kuyup. Mungkin kebetulan pada saat itu dia juga nggak bawa perlengkapan, dia akhirnya kan kedinginan. Lapar, capek, kedinginan, fisik kurang bagus, akhirnya dia terkena gejala hipotermia. Dia menggigil, diajak ngomong sudah nggak begitu respon, kelihatan pucat. Intinya dia suhu tubuhnya sudah nggak stabil. Gejalanya apa sih Kang? Hipotermia itu spesifikasinya? Ya hipotermia kan orang kedinginan berarti suhu. Jadi tubuhnya ketika kita pegang itu sudah nggak anget. Anyep jejep. Iya, karena memang suhu tubuhnya udah berkurang. Dia menggigil, kesadarannya wis berkurang, pucat ya karena darah kan udah nggak lancar. Jadi kelihatan pucat. Dan itu perlu segera ditolong. Ketika menolongnya mungkin misalkan dikasih minum susu hangat. Coklat itu bagus, tapi dengan kondisi tertentu di mana dia sudah mulai kritis, dia tidak mungkin bisa minum. Diajak ngomong aja udah sulit. Dia hanya instingnya yang berjalan, dia butuh hangat, cuman itu. Dia sudah nggak ada pola pikir, oh asupan gizi, kalori, ini nggak ada. Sudah pinter wis ya. Wis bodoh banget, dia hanya saya pengen hangat. Karena dengan dia hangat, dia mulai kesadarannya mulai pulih. Oh iki loh susu ben anget, dia baru bisa minum. Oh ini loh coklat, dia baru bisa. Tapi ketika masa kritis seperti itu nggak bisa diarahkan, diajak ngomong juga nggak bisa. Berarti kita sebagai yang nolong itu ya membantu untuk menghangatkan dia dulu. Misalkan baju dilepas karena kan basah, berarti harus dilepas. Dikasih baju pengganti atau jaket. Tapi karena di masing-masing personal itu kan bawa jaket mesti cuma satu. Kemudian bawa baju pun mungkin tadi di jalan juga sempat basah sehingga dia baju yang dipakai juga baju cadangan. Sehingga bagaimanapun orang tersebut korban kan juga perlu hangat. Tidak salah ketika dia harus masuk di kantong tidur, sleeping bag itu kan hangat. Kan itu masih nganggur karena kita belum tidur. Kalau jaket dan sebagainya masih kita pakai. Dengan kondisi baju dia yang basah semua itu, mungkin perlengkapan kurang, ya anggap aja mungkin baju dalamnya nggak dilepas. Tapi sayangnya kalau kondisi sudah kritis, baju dalam yang walaupun hanya menempel sedikit di tubuh itu kan basah. Itu kan juga nanti bisa menghambat bagaimana memulihkan suhu tubuhnya. telanjang gitu aja ya? Tidak masalah. Nggak masalah. Tidak ya? masalah. Kita di situ sifatnya sudah, ini bukan soal apa-apa lagi, ini menolong, ini menyelamatkan nyawa. Hidup kan atau gitu, mati. iya. Kemudian dia dimasukkan ke sleeping bag. Logika, oke sleeping bag itu hangat. Permasalahannya sambil nunggu hangatnya si korban yang sudah benar-benar kritis dan masih asupan gizinya kurang ini bisa cepet enggak? Lah, bagaimana bisa cepet? Ya kita harus bantu untuk memberi dorongan agar kalori panas tubuhnya itu meningkat. Caranya? Salah satu dari penolong masuk ke sleeping bag juga. Oh, dikeloni. Dikeloni. Satu kantong tidur berdua supaya suhu tubuh di orang yang sehat, yang normal itu juga bisa merangsang untuk munculnya suhu tubuh dari korban. Cuman kadang ketika orang penolong itu juga masih pakai baju, pakai jaket, kan ada sekat. Oh, berarti yang nolong juga lepas baju? Tidak masalah, karena memang ini harus dilakukan daripada si Darurat korban sih ya. semakin kritis. Darurat soalnya. Iya. Berarti yang hipotermia itu bajunya harus dilepas alias telanjang. Iya. Yang sehat dia juga harus lepas baju. Walaupun tidak harus telanjang juga, kan masih ada celana pendek misalkan. Oh, gitu. Kalau si korban kan jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi, maksudnya kalau pakai celana pendek tapi basah kan juga percuma. Tapi kalau penolong kan dia masih normal. Sekarang gini aja,
misalkan sampean kedinginan atau gini aja, walaupun tidak kedinginan, kita bersentuhan tapi ada baju, kan nggak bisa merasakan Suhu. nah Iya, ada sekat. iya, ada batas. Apalagi salah satunya adalah kondisi kritis. Ketika baju itu penyekat itu tidak ada, kemudian nempel, hangat tubuh ini kan bisa tersalur ke korban juga, dan itu cepat. Walaupun korbannya cewek, Walaupun korbannya cewek, penolongnya cowok, kita kan nolong. Ini kondisi kritis, tidak ada masalah. Orang melahirkan dokternya cowok juga tidak ada masalah. Apa harus orang melahirkan dokternya juga sama-sama cewek? Kan juga tidak. Kondisinya kan beda. kondisinya beda. Pola pikir dan sebagainya, sebagai penolong, sebagai pendaki, sebagai pecinta alam, pengalaman bebas, kita sudah harus bisa belajar itu. Terus saya pernah baca itu orang ditemukan meninggal dunia sepasang dalam keadaan kondisi telanjang. Ironisnya, Terus di situ ada beberapa penjelasan itu apa ya, berbuat mesum dan lain sebagainya di atas gunung. Memang sih nggak boleh atau enggak sih, saya juga nggak tahu sih ya. Dia mau berbuat apa? Atau bisa jadi mereka karena hipotermia ya. jadi gini, berbuat mesum atau tidak yang bisa membuktikan kan dari visum nanti, ya kan? Atau akan berbuat mesum kemudian akhirnya celaka, itu kan nanti yang bisa membuktikan lain kan. Kalau saya kan ini sebatas yang soal hipotermia dulu. Orang kalau sudah terkena hipotermia dan kebetulan mungkin di situ itu ada laki perempuan, 2 orang tertinggal rombongan misalkan. Dan dua-duanya hipotermia. Dua-duanya bisa hipotermia karena peralatan pengetahuan tentang kegiatan alam bebas dia kurang. Dia kehujanan, kena badai, tendanya juga udah ala kadarnya, buyar kena angin. Akhirnya mereka kondisi basah kuyup, malam hari mungkin ngantuk, dia kedinginan, hipotermia. Logikanya walaupun hujan sudah reda, baju kan masih basah. Kalau orang kedinginan terus baju basah tetap dipakai kan Tetap dingin. tetap malah dingin. Dan orang kedinginan yang saya sampaikan di sebelumnya, dia cara berpikir sudah nggak seperti orang yang tidak kedinginan, udah bodoh. Yang ada itu hanya naluri, insting. Saya kedinginan, bagaimana biar tidak kedinginan? Cari hangat ya. Berarti baju yang basah mesti dibuka, Pasti itu. meringkuk. Meringkuk pun ternyata masih dingin. Ini 2 orang, logika 2 orang kondisi sama-sama kedinginan, dia meringkuk berjarak 2 meter dengan berdekatan atau menempel, itu tetap masih hangat yang menempel. Karena angin ketika kita itu pada posisi sendiri, dari depan ada angin, dari punggung ada angin, dari samping ada angin, kan dingin semua. Tapi ketika 2 orang ini berpelukan, angin kan hanya dari belakang dan samping. Minimal yang depan kan saling melindungi. Apalagi dada depan itu kan organ tubuh, jantung, paru-paru. Ketika minimal kalau yang berkaitan dengan organ itu hangat, organ tubuh juga masih agak stabil, bisa berdetak, bisa memompa darah. Cuman karena mungkin masa kritis yang dialami mereka berdua itu masih panjang, harus menunggu pagi, matahari menghangatkan, nanti kan 1 malam itu kan panjang sekali, dan mereka juga tidak bisa bertahan, akhirnya mereka sampai meninggal dengan kondisi yang masih berpelukan. Orang yang tidak paham nemu itu dikiranya berbuat mesum. Padahal sebenarnya ya kita nggak tahu. Sebenarnya kita tidak tahu, tapi kalau arahan dari bagaimana cara menangani hipotermia itu ada, ke arah situ ada. Itu paling terakhir itu. Iya, bagaimana bisa hangat. Kalau memang nggak ada api unggun kondisi hujan, ya pilihannya itu ya mau gimana lagi. Asupan gizi, api unggun, membuat bivak alam. Memang yang sudah berpengalaman atau yang sudah mempelajari itu. Ya itu saya ingat kejadian pas waktu itu di Gunung Wilis kalau nggak salah situ, Kang ya. Iya. Waktu itu sama Kang Sony kan? Iya. Waktu itu sama Kang Sony kan? Tahun berapa ya?
itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2006. Ketika hujan badai, waktu itu ada pelatihan pendidikan dan pelatihan organisasi Pecinta alam. Waktu itu perjalanan malam tiba-tiba hujan badai gitu loh. Itu kan semuanya badan basah semua. Basah kuyup, apalagi siswa ya. Siswa yang masih dilatih langsung dilatih sama alam sendiri kan Iya. gitu. Nggak semuanya bisa mendirikan tenda. Bodoh kabeh. Oh iya, tiba-tiba ya jadi bodoh, blank gitu loh. Bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, tapi kenyataannya ketika menyelamatkan dirinya sendiri juga nggak bisa. Nggak bisa. Lah waktu itu satu tenda itu, tempat saya itu tendanya kecil sih kalau nggak salah ukuran 4. Itu masuk ada 10 orang. Nempel. Iya. Semua baju dilepas, adanya yang kering apa sarung ya dipakai sarung, adanya sleeping bag ya dipakai sleeping bag. Bawah itu air masih Agak jongkok udah agak jongkok. Jadi kita kondisi tidur itu duduk, ya bangun-bangun ya sudah pagi. Tapi ya puji syukur sih, karena isi 10 orang yang ada di dalam tenda itu akhirnya kita selamat. Saling menghangatkan. Itu nggak sadar ya, sebenarnya nggak sadar teknik. Iya, Betul ya? betul. Jadi gini, melenceng nggak apa-apa ya. Ini biasanya dialami orang yang suka melihara ayam gitu loh. Ayam baru menetas kecil-kecil itu kalau pas Dingin. lampunya mati, listrik itu penghangat itu mati, atau mungkin kurang panas ketika musim dingin, mereka kan akhirnya ngumpul di satu sudut jadi satu ayam-ayam. Iya. Betul. Dia nggak pernah dapat pelajaran itu. Tapi dia melakukan. Iya, karena memang perasaan mana yang dia lebih nyaman itu yang ya seperti tadi. Walaupun nggak boleh aturan satu tenda kapasitas 4 diisi 10 orang kan juga nanti Nggak ada rusak. pilihan. Nah, tapi tanpa disadari itu penyelamatan. Ngeruwel ya. Jadi satu saling menghangatkan, menempel, tertidur sebentar, bangun-bangun udah pagi. Udah pagi. Aman. Karena mungkin pada saat kedinginan itu kan masih belum terlalu masih mungkin agak baru makan, dinginnya cuma sebatas baju basah, bukan yang sangat ekstrim gitu. Ini kan musim mulai hujan, musim hujan. Pasti apalagi gunung sudah mulai agak dilonggarkan untuk melakukan pendakian. Kebetulan kok pas gitu ya. Ya kebetulan. Pas kan? dibuka musimnya mulai hujan. Ini berarti potensi untuk pendaki kena hipotermia itu potensinya cukup besar kan gitu. Sebagai senior pegiat alam bebas, sarannya Kang Sony di kondisi alam yang seperti ini, di kondisi hujan seperti ini, apa yang seharusnya dipersiapkan ketika kita melakukan pendakian? Jadi pendaki itu kalau lihat golongan itu kan ada beberapa yang bukan pemula, yang awal-awal masih belum begitu pengalaman, ada yang memang sudah berpengalaman, atau ada yang memang punya tujuan kegiatan tertentu, misalkan kayak pendidikan dan latihan, penelitian dan sebagainya, konservasi dan sebagainya, itu macam-macam. Ini mungkin yang cenderung saya ke yang awal-awal aja, yang masih beberapa kali naik gunung. Ya, yang paling awal saya sarankan jangan naik gunung. Kemarin beberapa minggu atau hari yang lalu itu kan masih belum hujan, masih kemarau. Itu banyak ranting atau pohon itu batangnya kering. Ketika hujan, dia kan ada resapan air, kan lebih berat dari pada saat kemarin yang masih kering. Betul. Berarti kemungkinan ranting atau batang atau cabang pohon itu patah itu kan besar. Yes. Apalagi hujan-hujan awal ini biasanya disertai angin juga. Nah, kalau kita naik gunung, kalau tiba-tiba ada batang, ranting atau dan sebagainya patah, apa enggak bahaya? Beda kalau hujan ini sudah sekitar 1 bulan. Ranting yang riskan-riskan untuk patah itu sudah turun semua, sudah patah semua. Sudah enggak begitu berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua ya jelas, kalau tetap mau berangkat, kalau masih tetap pengen berangkat juga tidak masalah. Minimal ya belajar pastilah, pengetahuan tentang risiko-risiko ketika kedinginan dan sebagainya tetap. Tapi peralatan ya harus
selengkap mungkin. Mulai dari baju jalan, maksudnya baju yang kita gunakan di kegiatan itu yang bagus bajunya seperti apa. Misal musim hujan itu kan kalau bahan dari baju atau celana itu tebel kayak celana jeans dan sebagainya, kalau basah kan keringnya juga lama. Kalau dingin juga meresap dingin karena pori-porinya nggak padat. Ya berarti baju untuk lapangan itu harus cari yang standar, dari katun tipis, dari parasit atau apa. Itu nanti kan ada apa ya, ada panduannya lah. Yang kita bahas sekarang adalah alat. Kemudian untuk baju dingin, mulai baju dingin ketika kita berjalan, jaket dan sebagainya, juga baju hangat untuk tidur, ada kantong tidur, sleeping bag dan sebagainya. Kemudian untuk baju yang ketika berkegiatan hujan kita aman, pakai jas hujan, pakai jaket hujan, pakai ponco, raincoat dan sebagainya. Kemudian tenda untuk berlindung dari cuaca. Jadi harus bawa alat selengkap mungkin. Selengkap mungkin yang standar untuk berkegiatan di alam bebas. Jadi nggak usah merasa kuat karena dia olahragawan atau atlet atau apa, jaket tipis saja cukup. Di atas gunung ya Modiar. selesai. Kalau di kota enggak masalah. Kalaupun kedinginan masuk rumah. Kalau di gunung Gak bisa ngapa-ngapain. bisa ngapa-ngapa. Mungkin ini dulu dari kami. Sekian, terima kasih.